Sumatera Barat merupakan tempat lahirnya tokoh-tokoh yang telah berkontribusi banyak untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, Universitas Baitur Rahmah ikut berkontribusi untuk melanjutkan perjuangan hingga menuju masa depan dengan penuh harapan. Di sini, setiap tahapan dimulai dengan semangat dan mental yang kuat. Agar selalu bisa berpikir positif, realistis, dan edukatif, hingga mencapai karir yang unggul dan cemerlang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penilai kegiatan sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Perkenalkan, saya Nanda. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi S1 Kewirausahaan Universitas Baitur Rahmah. Video ini saya buat dalam melengkapi persyaratan untuk pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi, PPD, UKT, PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh video merupakan mata kuliah analisis investasi dan permodalan. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah ini menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, untuk pembelajaran yang ada di kelas baik secara offline ataupun online. Mata kuliah analisis investasi dan permodalan hadir pada semester 5, di mana mata kuliah ini akan mengintegrasikan seluruh mata kuliah fungsional yang telah dipelajari sebelumnya sebagai dasar untuk mengelola investasi dan permodalan. Mata kuliah ini mengkhususkan mahasiswa sebagai manajer atau sebagai investor dalam mengelola investasi dan permodalan. Sebagai salah satu mata kuliah yang terintegrasi, mata kuliah ini membahas berbagai isu terkait dengan investasi dan permodalan, baik investasi langsung atau tidak langsung, misalnya investasi di pasar uang atau pasar modal. Mata ajar yang dipilih dalam mata kuliah ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri untuk generasi selanjutnya. CPL pada mata kuliah ini yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, serta teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mahasiswa dapat memahami, menginternalisasi, dan menjelaskan mengenai investasi dan permodalan. Pokok pembahasan dalam mata kuliah ini itu terdiri dari pertama, prinsip dasar manajemen keuangan, manajemen modal kerja, penganggaran modal, pengertian investasi, pengertian dan instrumen pasar modal, analisis fundamental, analisis teknikal, serta terakhir strategi momentum. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini pertama adalah Usnan dan Pujastuti 2015, yaitu dasar-dasar manajemen keuangan edisi ke-7 UPP Estim YKPN. Yang kedua adalah Brigham dan Foster, dasar-dasar manajemen keuangan edisi 11 penerbit Salemba. Selanjutnya Investment, Analysis and Management edisi 12 Charles P. Jones. Pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin. Yang paling tinggi memang berasal dari ujian akhir dengan persentase sebanyak 40%. Kemudian yang terbesar adalah UTS 20%, dan nilainya selanjutnya kehadiran 15%, tugas individu dan keaktifan itu adalah 10%, serta tugas kelompok yang berasal dari studi itu nilainya 10%. Untuk metode yang digunakan dalam mata kuliah ini ada discovery learning, kemudian ada presentasi kelompok, ada case study, ada games, dan juga ada problem based learning. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses offline. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk kuliah analisis investasi dan permodalan. Sekarang kita akan lanjut membahas mengenai manajemen modal kerja. Untuk manajemen modal kerja ini, di sini kita memiliki ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah.
Yang pertama itu adalah menjelaskan konsep ruang lingkup dan komponen manajemen modal kerja. Itu terdiri dari kas, piutang, persediaan, utang lancar, secara sistematis dan logis. Yang kedua, di sini kita akan menganalisis kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berdasarkan siklus operasional dan siklus kas perusahaan. Yang ketiga, capaian pembelajarannya, capaian modal kerja adalah merancang strategi manajemen modal kerja yang optimal untuk menjaga likuiditas dan profitabilitas perusahaan secara seimbang. Yang keempat, mengidentifikasi risiko keuangan terkait pengelolaan modal kerja dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya, untuk mata kuliah manajemen modal kerja, di sini ada tujuan pelajaran. Jadi di sini diharapkan setelah menyelesaikan pembelajaran mengenai manajemen modal kerja, mahasiswa nanti diharapkan pertama itu mampu memahami konsep dasar modal kerja, termasuk definisi, komponen dan teknik lainnya dalam operasional perusahaan. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan peran manajemen modal kerja dalam menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan modal kerja melalui pemahaman atas siklus kas dan siklus operasional. Pertama, untuk modal kerja, di situ kita perlu memahami dulu lah mengenai pengertian. Dalam pengertian, modal kerja itu adalah di mana dalam operasinya perusahaan selalu membutuhkan dana harian seperti membeli bahan, membeli bahan mentah, membayar gaji karyawan dan membayar rekening listrik dan sebagainya. Selanjutnya, dana yang dikasihkan tersebut diharapkan akan diterima kembali dari hasil penjualan modal yang dihasilkan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, dana tersebut berputar selama perusahaan masih beroperasi. Dana yang digunakan untuk biaya operasi perusahaan sering disebut modal kerja, atau dalam bahasa kampung Anda, bahasa Inggris adalah working capital. Jadi intinya di sini adalah modal kerja itu adalah dana yang diperlukan perusahaan untuk memastikan bagaimana operasional yang sehari-hari itu tetap berjalan. Kalau operasional yang sehari-hari tetap berjalan, itu artinya apa? Ke depan perusahaan bisa beraktivitas. Perusahaan bisa beraktivitas, ke depan artinya perusahaan akan selalu memiliki masa depan. Selanjutnya, manajemen kerja juga manajemen kerja working capital merupakan manajemen dari elemen-elemen aktiva lancar dan elemen utang lancar. Sedangkan untuk tujuan kerja adalah mengelola aktiva lancar dan utang lancar sehingga diperoleh nanti ada namanya net working capital atau modal kerja bersih. Itu adalah selisih antara aset lancar dengan utang lancar yang layak adalah menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan di sini maksudnya adalah bagaimana kemampuan perusahaan tersebut mampu membiayai personal itu likuiditas. Artinya apa? Kalau perusahaan itu liquid, artinya dia operasional itu aman. Aman dalam artian apa? Dia mampu mengeluarkan karyawan, dia mampu membayar supplier, bukan mampu, dia mampu membayar mungkin tagihan listrik. Kalau dia mampu membayar itu dan itu aman, itu dikatakan perusahaan itu likuiditasnya aman atau likuiditasnya terjaga. Selanjutnya untuk modal kerja itu ada 3 konsep yang mungkin nanti bisa kita pahami. Yang pertama ada namanya konsep kuantitatif. Kalau untuk konsep kuantitatif, modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan aktiva lancar. Artinya apa? Di sini dalam konsep ini semua aktiva lancar itu adalah bagian dari laporan posisi keuangan. Di mana laporan posisi keuangan adalah aktiva dan pasifa. Aktiva itu artinya adalah apa kekayaan atau apa yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan aktiva lancar itu bisa juga kita katakan sebagai modal kerja. Karena aktiva lancar itu sebenarnya kekayaan perusahaan yang digunakan untuk operasional. Karena aktiva lancar itu ada kas, ada transaksi, ada piutang, ada persediaan. Kas, piutang, persediaan itu sebenarnya yang merupakan modal yang digunakan perusahaan untuk operasional. Kas sebenarnya itu apa? Untuk pembiayaan di kabinet. Piutang itu apa? Utang konsumen atau mungkin pembeli kepada perusahaan yang belum dibayarkan. Ini juga merupakan kekayaan perusahaan. Selanjutnya apa? Persediaan. Persediaan bisa terdiri dari persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi. Persediaan itu digunakan perusahaan untuk menghasilkan produk dan persediaan juga bisa langsung dijual perusahaan kepada konsumen dalam bentuk barang jadi.
itu memang berkaitan dengan operasional perusahaan. Makanya dia dikatakan sebagai modal kerja kuantitatif atau gross working capital. Selanjutnya modal konsep kualitatif. Dalam konsep ini, modal kerja adalah kelebihan antara aktiva lancar dengan utang lancar atau selisih. Ini juga dikenal dengan nama net working capital atau modal kerja bersih. Apa konsep di sini? Konsepnya di sini adalah dalam konsep modal kerja bersih ini adalah apa yang betul-betul dalam modal kerja ini yang betul-betul punya perusahaan, bukan merupakan utang. Artinya apa? Di sini kita lihat berapa sebenarnya aset bersih ini, berapa sebenarnya di sini aset lancar yang betul-betul dimiliki oleh perusahaan dan berapa sebenarnya perusahaan itu memiliki utang lancar. Dalam konsep modal kerja kualitatif, di sini nanti bisa dilihat apakah perusahaan itu dia berisiko atau tidak. Kalau dalam konsep misalnya kualitatif, modal kerja bersih itu bisa saja nanti minus, artinya apa? Perusahaan itu berisiko. Karena artinya dalam operasionalnya itu banyak menggunakan utang daripada kekayaan sendiri. Tapi yang bagusnya adalah konsep kualitatif ini atau modal kerja bersih, perusahaan itu menggunakan kekayaan sendiri. Itu yang lebih bagus. Dan yang terakhir, konsep modal kerja ada namanya konsep fungsional. Dalam konsep fungsional ini berdasarkan pada fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Setiap dana yang dialokasikan pada modal aktiva dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan income, baik pendapatan ini maupun pendapatan di masa yang akan datang. Jadi ada 3 di sini dari perusahaan yang bisa kita katakan di modal kerja. Kita bisa melihatnya secara kuantitatif, kita bisa melihatnya secara kualitatif, dan kita juga bisa melihatnya secara fungsional. Ini contoh. Di sini contoh, di sini kita ada contoh itu adalah laporan posisi keuangan PT Telkom. Ini ada di sebelah kanan, di sebelah kiri ya. Biasanya di sebelah kiri, ini kanan kalau dari Anda. Di sebelah kiri ini namanya adalah aktiva. Di sebelah kanan itu adalah pasiva. Aktiva di sini ada nanti aktiva lancar, aktiva tetap. Kalau kita melihat modal kerja secara kuantitatif atau gross working capital itu adalah aktiva lancar. Total aktiva lancar itu itulah yang merupakan modal kerja kuantitatif atau gross working capital. Nah, sekarang kalau kita melihat mana yang modal kerja bersih atau net working capital, itu gampang saja. Kita kurangkan antara total aktiva lancar dikurang dengan apa? Total utang lancar. Selisihnya itulah yang merupakan modal kerja bersih. Ya. Ini contohnya modal kerja kuantitatif itu adalah 160 juta sesuai itu total lancar. Selanjutnya modal kerja kualitatif atau kapital selisih antara apa? Aktiva lancar dengan utang lancar. Di sini kita lihat utang lancarnya 40 juta. Ya, panjang-panjang selisihnya nanti itulah kita jadikan sebagai modal kerja bersih. Masyarakat untuk modal kerja fungsional di sini ada yang masuk modal kerja fungsional itu bisa kas itu masuk, piutang masuk, persediaan masuk, penyusutan masuk, penyusutan mesin masuk, penyusutan gedung masuk. Ini artinya apa? Semua aset perusahaan yang digunakan untuk operasional itu merupakan modal kerja fungsional. Penyusutan, kenapa itu masuk? Karena mesin itu disusunkan untuk apa? Ketika dia beroperasi untuk menjalankan operasional, mesin bekerja, beroperasi, tentu mesin ini disusun, makanya dia masuk. Gedung, kenapa juga masuk penyusutannya? Karena gedung digunakan untuk operasional bisnis atau perusahaan. Ketika gedung digunakan, pasti ada penyusutan. Makanya penyusutan itu juga bisa didefinisikan sebagai modal kerja fungsional. Atau mungkin juga ada modal kerja real. Selanjutnya ada juga jenis-jenis modal kerja. Di sini pertama ada namanya modal kerja permanen. Apa itu modal kerja permanen? Modal kerja permanen adalah modal kerja tetap yang harus ada dalam usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Jadi kalau modal kerja permanen ini modal kerja yang harus selalu dimiliki oleh perusahaan. Supaya apa? Supaya dia tetap bisa menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya apa lagi? Ada lagi namanya modal kerja primer. Apa itu modal kerja primer?
Itu adalah modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan. Nah, kalau tadi untuk tetap berjalan, untuk menjalankan kegiatan, kalau ini modal kerja pendampingan adalah untuk memastikan kontinuitas perusahaan itu terus terjaga. Selanjutnya ada lagi namanya modal kerja normal, yaitu modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal. Jadi kalau kita ingin perusahaan kita ini operasionalnya sesuai kondisi normal, sesuai standarnya, itu perusahaan harus memiliki modal kerja normal yang cukup. Selanjutnya jenis modal kerja. Modal kerja variabel yang pertama adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Habis ada modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Jadi selain modal kerja yang normal, linear, permanen, itu juga ada lain, misalnya seperti musiman. Kalau musiman ini contohnya misalnya seperti usaha tekstil. Usaha tekstil, ketika misalnya mau lebaran, atau mungkin kalau yang jual pakai seragam sekolah, ketika tahun ajaran baru, tentu dia sendiri akan membutuhkan modal kerja yang berubah. Kenapa? Karena event-event tertentu itu permintaan akan meningkat. Tentu operasionalnya berubah, tentu dia juga membutuhkan modal kerja yang berubah. Selanjutnya ada lagi namanya modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, ini seperti modal kerja istilahnya seperti untuk persiapan kalau kita menghadapi suatu kondisi-kondisi yang darurat. Misalnya ada kerusakan mesin misalnya, atau misalnya ada kerusakan produk misalnya, atau mungkin ada misalnya bencana alam. Nah, perusahaan juga memiliki modal kerja darurat untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Selanjutnya untuk kebijakan modal kerja itu secara umum dibagi dua. Ada namanya kebijakan modal kerja yang konservatif dan ada yang agresif. Kalau yang konservatif sesuai dengan namanya, itu adalah merupakan manajemen modal kerja yang dilakukan secara hati-hati. Pada kebijakan konservatif, modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel dibelanjai dari sumber dana jangka panjang, dan sebagian modal kerja variabel dibelanjai oleh sumber jangka pendek. Ini kenapa dikatakan konservatif? Ini karena dia untuk modal kerjanya di pendanaan itu banyak menggunakan pendanaan jangka panjang. Kenapa pendanaan jangka panjang dikatakan konservatif? Karena apa? Kalau dia menggunakan pendanaan jangka panjang, artinya apa? Waktu dia untuk melakukan pelunasan itu masih panjang, masih banyak uang space yang dimiliki untuk bayar. Tapi kalau dia menggunakan jangka pendek, artinya apa? Space dia itu pendek untuk melakukan pelunasan kewajiban. Ini kalau yang konservatif itu resikonya lebih rendah. Kalau dia berjangka panjang, artinya apa? Kalau misalnya di awal-awal modal digunakan, misalnya operasionalnya tidak sesuai diharapkan, dia masih punya banyak waktu untuk memperbaiki operasionalnya sehingga dia bisa melunasi kewajiban jangka panjang. Tapi kalau dia jangka pendek dan diharapkan atau ada kendala, di sini akan menjadi kesulitan karena dia dalam jangka pendek harus membayar kewajibannya. Untuk modal kerja yang konservatif, ini biasanya lihat dari mana aset utang lancarnya itu lebih sedikit. Dia banyak menggunakan utang jangka panjang. Tapi kalau yang agresif, untuk pendanaan dia banyak menggunakan utang lancar. Ini nanti juga bisa dilihat dari mana? Dari net working capital. Kalau yang konservatif, net working capitalnya kemungkinan kecil karena dia banyak dibiayai oleh utang lancar. Tapi ya kalau yang konservatif, net working capital itu akan tinggi karena pembiayaannya banyak utang jangka panjang. Nah, selanjutnya untuk penentuan modal kerja itu ada metode-metodenya. Sebelum saya lanjut, saya ingin Anda bertanya dulu mengenai yang sudah kita bahas. Mungkin saya kasih akan kesempatan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Mengenai konsep kita tadi. Silakan. Ya, silakan. Ya. Tadi kita bahas tentang ada konsep kuantitatif dan kualitatif. Ya. Di sini saya bertanya, apa pentingnya kita membedakan modal kerja kuantitatif dan kualitatif? Oke, pertanyaan bagus. Apa pentingnya kita sebuah perusahaan itu membedakan antara modal kerja kualitatif dengan kuantitatif?
peredaran itu bisa kita hubungkan dengan kebijakan kerja atau kita hubungkan dengan risiko. Kalau kuantitatifnya besar tapi kuantitatifnya rendah, artinya apa? Usaha tersebut atau perusahaan tersebut risikonya lebih tinggi. Karena dia kalau kualitatifnya rendah, dia apa? Dia banyak memiliki kewajiban. Kalau hutangnya banyak, artinya apa? Kewajibannya akan tinggi. Kalau kewajiban tinggi, artinya apa? Kalau dia tidak mampu membayar kewajibannya itu, akan ada masalah. Masalahnya apa? Masalah likuiditas. Apa bentuk hasil masalah likuiditas untuk perusahaan? Hasil masalah likuiditas ini untuk perusahaan adalah, kalau yang paling gampang kita pahami, mungkin nanti supplier tidak mau lagi masuk barang. Kalau supplier tidak mau masuk barang, artinya apa? Bahan baku akan tersendat. Bahan baku tersendat, artinya apa? Operasional perusahaan juga akan masalah. Selanjutnya, kalau dengan kualitatif dan kuantitatif, kita juga lihat nanti. Kalau kualitasnya bagus, pada kerja kualitasnya bagus, atau ada yang juga bagus, itu artinya apa? Perusahaan itu mampu lebih tinggi dalam membayar kualitas. Ini selain dari bahan baku, ini juga bisa kita lihat dari sisi mungkin membayar upah. Kalau perusahaan yang kualitatifnya bagus pada kerjaan itu, kemampuan perusahaan itu membayar upah karyawan itu akan terjaga. Karena kalau upah karyawan itu bermasalah, itu bisa kita pastikan karyawan akan mungkin kehilangan motivasi kerja atau mungkin karyawan akan bisa di perusahaan ini. Ini tentu juga akan masalah ada operasional perusahaan. Operasional perusahaan masalah, intinya apa? Intinya adalah keberlangsungan perusahaan. Karena yang namanya sebuah bisnis atau sebuah perusahaan, poin dasarnya tetap terus hidup atau tetap terus tumbuh dari operasionalnya. Karena namanya perusahaan tujuannya adalah profit. Makanya perusahaan kita kenal dengan nama profit oriented. Tujuannya profit oriented. Kalau yang namanya profit oriented, profit itu datangnya dari pendapatan. Sedangkan pendapatan perusahaan datang dari mana? Dari operasional. Coba Anda bayangkan, kalau operasionalnya masalah, pasti pendapatan masalah. Pendapatan masalah, pasti laba masalah. Kalau laba masalah, pendapatan masalah, itu pasti apa? Masa depan perusahaan juga akan bermasalah. Mungkin itu pembahasan jawaban saya mengenai kenapa penting kita untuk memahami modal kerja kualitatif dan kuantitatif. Oke, selanjutnya untuk penentuan modal kerja. Penentuannya itu ada dua, metode keterkaitan dana dan metode tentukan modal kerja. Ya, ada dua metode ini. Untuk ini mungkin Anda coba bisa mengerjakan soal yang diberikan. Coba Anda kerjakan, contohnya coba Anda kerjakan dulu. Oke, mungkin saya rasa untuk pembahasan kita mengenai modal kerja selesai sampai sini. Saya harapkan Anda bisa memahami materi kita hari ini, dan saya harapkan Anda nanti bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan mengenai konsep kerja. Baik, sekian kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian video pembelajaran dalam mata kuliah analisis investasi dan permodalan. Semoga bisa menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.